Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Aini dalam pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah alkana. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur senyawa alkana setelah melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata nama senyawa alkana baik berdasarkan aturan UPAC atau trivial setelah melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isomer senyawa alkana berdasarkan struktur senyawa alkana. Selanjutnya, yang keempat, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa alkana. Yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang senyawa alkana. Di mana dalam pembelajaran alkana sendiri termasuk senyawa hidrokarbon yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hidrokarbon definisinya adalah senyawa organik yang terdiri atas atom C dan atom H. Kemudian hidrokarbon kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Di mana untuk hidrokarbon alifatik dibagi lagi, ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh, contohnya diantaranya adalah alkana yang hari ini akan kita pelajari. Hidrokarbon tak jenuh, contohnya adalah ada alkena, alkuna, alkadiena. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah hidrokarbon alisiklik. Dibagi lagi menjadi 2, ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh contohnya sikloalkana, yang tak jenuh contohnya adalah sikloalkena. Kemudian yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Contohnya di sini adalah benzena dan turunannya dan senyawa di luar benzena. Ini adalah klasifikasi hidrokarbon. Sekarang akan kita pelajari mengenai alkana. Alkana tadi merupakan apa? Hidrokarbon jenuh. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi yang perlu kalian pahami, alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Apa maksudnya alifatik jenuh? Alifatik jenuh di sini maksudnya adalah mempunyai rantai terbuka dan ikatannya adalah ikatan tunggal. Di mana rumus umum alkana adalah Cn H2n plus 2. Ini adalah rumus secara umum. Sehingga kalau C-nya 1, tentu saja hanya ada 4. Namanya adalah apa? Metana. C-nya 2, hanya 6. Namanya adalah etana. C-nya 3, hanya 8. Namanya propana. C4H10.
namanya adalah butana. C5H12 namanya adalah pentana. C6H14 namanya adalah heksana. C7H16 namanya heptana. C8H18 namanya adalah oktana. C9H20 namanya adalah nonana. Yang terakhir C10H22 namanya adalah dekana. Itu adalah nama-nama dari senyawa alkana. Nah, coba kalian perhatikan bagan yang tertera di sini. Jumlah atom C-nya rumusnya adalah CH4. Rumus strukturnya ditulis CH4. Namanya tadi apa? Metana. Sedangkan rumus strukturnya ditulis C mengikat H sebanyak 4. Karena kita ketahui bahwa atom C mengikat 4 buah atom yang lain membentuk ikatan kovalen. Jumlah atom C2 rumusnya adalah C2H6 ditulis CH3CH3. Namanya adalah etana. Rumusnya di sini C-nya, C1-nya mengikat H sebanyak 3, C yang kedua mengikat C lagi sebanyak 3. Jadi masing-masing atom C selalu mengikat 4 atom yang lain. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian yang ketiga, rumusnya adalah C3H8 ditulis CH3, CH2, CH3. Namanya adalah propana. Rumus lengkapnya adalah C mengikat H sebanyak 3, C yang kedua mengikat H sebanyak 2, C yang ketiga mengikat H sebanyak 3. Ini adalah rumusnya secara lengkap. Kemudian kita lanjutkan. Alkana tidak bercabang mempunyai atom C lebih dari 3 diawali awalan N. Contohnya, ini adalah tata nama ya. Tata namanya kalau rantainya rantai lurus, maka sesuai nama alkananya. Tinggal diberi nama, diberi awalan N. N itu artinya normal. Contohnya di sini adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Namanya adalah C-nya, kalian lihat jumlahnya ada berapa? Ada 4. Kalau nama 4 berarti namanya adalah butana. Tinggal kalian beri awalan N butana. Artinya normal butana. Bagaimana kalau alkana bercabang yang mempunyai gugus CH3 2 kali? Maka di sini diberi awalan iso. Contohnya CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Namanya adalah jumlah C-nya ada berapa di sini? Ada 5. Kalau 5 namanya adalah pentana. Karena mempunyai gugus CH, CH3 2 kali seperti yang ada di dalam kotak, maka diberi nama isopentana. Kemudian satu lagi, alkana bercabang yang mempunyai gugus C, CH3 3 kali. Di sini diberi awalan neo. Contohnya adalah C, CH3, 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 CH3. Jumlah C-nya ada berapa? Ada 5. Nama alkananya adalah pentana. Maka di sini karena mempunyai gugus C, CH3 sebanyak 3 kali, maka diberi awalan neo. Itu adalah nama tata nama umum secara trivial. Kemudian yang kedua adalah tata nama aturan secara yupak. Yupak ini adalah aturan secara internasional sama, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia.
Kalau mengikuti aturan YUPAK, maka penamaannya sama. Satu cabang, tentukan rantai terpanjang, rantai yang paling panjang. Itu yang disebut rantai induk. Setelah menentukan rantai yang paling panjang, kemudian kalian menentukan nomor. Penomoran untuk 1 itu yang paling dekat dengan substituen. Substituen di sini artinya adalah cabang. Yang paling dekat cabang, maka diberi nomor C1. Tentukan substituennya dan berilah nomor. Kemudian setelah itu, gabungkan nomor dan nama substituennya dengan nama rantai induk. Pisahkan dengan tanda garis. Substituen di sini sama dengan gugus alkil. Gugus alkil adalah merupakan turunan senyawa alkana yang salah satu kehilangan atom hanya. Jadi rumusnya hampir sama dengan alkana, cuma hanya hilang 1. Sehingga secara umum rumusnya CnH2n plus 1. Gugus alkil karena C-nya hanya hilang 1, sehingga C1 hanya sama dengan 5. Namanya tinggal kita, karena merupakan turunan senyawa alkana, maka namanya sama dengan senyawa alkana. Tinggal akhiran ana kita ganti dengan akhiran il, karena gugus alkil. CH3 namanya metil. C2H5 namanya etil. C3H7 namanya propil. Kemudian ada satu lagi CH3 yang mengikat ikatannya CH3 namanya adalah isopropil. Kemudian C4H9 namanya butil. Kemudian ada juga nama substituennya di sini adalah isobutil. Kemudian ada sekunder butil, ada tersier butil. Jadi substituen di sini yang dimaksud sama dengan cabang. Yang menjadi cabang dalam gugus senyawa alkana adalah gugus alkil. Contoh soalnya. Coba kalian perhatikan, yang pertama kalian tentukan tadi adalah apa? Rantai utama, rantai yang paling panjang. Kalau kalian lihat di sini, seperti yang ada di dalam contoh, C-nya ada berapa? Coba kalian lihat, ada berapa? Ada 4. Rantai yang paling panjang. Jumlah C-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Yang bukan merupakan rantai induk, yang bukan merupakan rantai utama, itu disebut cabang atau substituen. Substituennya di sini mengikat pada C nomor berapa? Nomor 2. Sehingga penamaannya dimulai dari terikatnya cabang. Cabangnya terikat pada C nomor 2, maka kita tulis 2, cabangnya CH3 namanya metil, kemudian rantai utamanya namanya adalah butana. Sehingga struktur di sini penamaannya sesuai tata nama YUPAK 2-metil butana. Contoh yang kedua, coba kalian lihat rantai utamanya, rantai yang paling panjang di sini C berapa? Rantai utama tidak harus lurus, bisa belok ke bawah, bisa belok ke atas. Yang penting merupakan rantai C yang paling panjang, itu yang disebut rantai utama. Ada berapa? Ada 5.
Yang Ibu beri tanda kotak, ini adalah rantai utama. Jadi tadi saya sebutkan bahwa rantai utama tidak harus lurus, tapi bisa belok ke bawah, bisa belok ke atas, bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Jadi tidak harus lurus. Jadi di sini adalah rantai utamanya ada 5. Apa namanya untuk senyawa alkananya? Namanya adalah pentana. Kemudian kita menentukan nomor 1. Nomor pertamanya. Nomor pertamanya kita lihat yang paling dengan cabang, yang paling dekat dengan cabang atau yang paling dekat dengan substituen. Kalau kita lihat dari contoh di sini, cabangnya mengikat pada C nomor 3. Sehingga untuk menentukan C1-nya bisa dari bawah, bisa dari atas. Nah, ini kebetulan kita beri contoh C1-nya kita hitung dari atas. Tapi boleh dari bawah. Karena apa? Karena letak cabangnya itu berada di tengah-tengah. Sehingga atas boleh, bawah boleh. Kemudian kita beri nama bahwa dimulai dari apa? Terikatnya cabang. Cabangnya terikat pada C nomor 3. Sehingga namanya adalah 3-metil karena cabangnya CH3. CH3 adalah gugus alkil, namanya metil. Rantai utamanya adalah pentana. Sehingga namanya jadi 3-metil pentana. Apa kalian sudah paham? Ini yang satu, yang tadi adalah contoh 1 substituen. Sekarang contoh dari 2 substituen yang berbeda. Caranya hampir sama. Yang pertama kalian menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian menentukan C1-nya. C1 kita hitung dari yang paling dekat dengan substituen atau cabang. Beri nomor rantai dari ujung yang terdekat dengan gugus, aplikasikan urutan alfabet. Tentukan letak cabang pada rantai dengan nomor. Kemudian selanjutnya, letakkan cabang secara alfabetis dengan nomor yang sesuai. Selanjutnya, susunlah nama utuhnya secara alfabetis. Gunakan garis untuk memisahkan nomor dari teks. Ini adalah beberapa aturannya. Contohnya, tadi yang pertama kalian tentukan adalah apa? Rantai utamanya. Rantai yang paling panjang itu adalah rantai utamanya. Jumlah C yang paling banyak. Ada berapa di sini? Sesuai dengan struktur yang ada di contoh. Jumlah C-nya yang terpanjang ada berapa? Ada? Betul, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga namanya adalah apa? Kalau 7, heptana. Yang bukan rantai utama merupakan substituen atau cabang. Cabangnya di sini ada berapa? Ada 2. CH3 namanya metil. Kemudian yang satunya adalah CH2, CH3 namanya adalah etil. Maka penamaannya karena ada 2 cabang yang berbeda, etil sama metil, maka sesuai urutan abjad, E dengan M duluan etil. Maka yang kalian tulis yang etil terlebih dahulu. Etilnya terikat pada C nomor berapa? Nomor 4. 4 etil. Metilnya terikat pada C nomor 3. Kemudian baru disebutkan rantai utamanya. Sehingga namanya 4 etil 3 metil heptana.
Contoh selanjutnya, ada berapa rantai utamanya? Jumlah C-nya. Ada berapa di sini? Coba kalian hitung. Ada 8. Betul, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang bukan rantai utama berarti adalah cabang. Cabangnya ada 2. Yang satu CH3 namanya metil. Yang satunya lagi CH2, CH3 namanya etil. Untuk menentukan C1, tadi kalian ingat bahwa C1-nya kalian hitung yang paling dekat dengan cabang, yang paling dekat dengan substituen. Itu adalah C1-nya. Sehingga di sini sesuai dengan contohnya, C1-nya kita hitung dari sebelah kanan. Kemudian karena ada 2 cabang yang berbeda, yang satu tadi adalah apa? Etil, yang satunya adalah metil. Maka sesuai urutan abjad yang kita tulis adalah yang etil terlebih dahulu. Etilnya terikat pada C nomor 3. Sehingga penamaannya adalah 3 etil, 5 metil, kemudian rantai utamanya adalah 8. Nama alkananya adalah oktana. Sehingga nama dari senyawa tersebut 3 etil 5 metil oktana. Gimana anak? Sudah paham semua dengan penjelasan Ibu? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau ada 2 atau lebih substituen yang sama. Kalau tadi kan hanya ada 1, kemudian yang kedua ada substituen 2 tapi berbeda. Sekarang bagaimana kalau lebih substituennya? Bisa 3, bisa 4. Caranya bagaimana? Pada prinsipnya adalah sama. Baik itu 1 maupun 2, pada prinsipnya penamaannya adalah sama. Untuk 2 gugus yang sama, gunakan awalan di. Pada nama gugus tersebut, misalnya dimetil, dietil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dimetil. Alfabetisnya adalah metil, bukan dimetil. Berarti M ya. Kemudian selanjutnya, gunakan nomor untuk menentukan letak cabang pada rantai. Gunakan koma untuk memisahkan nomor awalan di maupun tri, tetra maupun penta. Itu diberi tanda koma. Coba sekarang kalian perhatikan contohnya. Contohnya sama ya. Pertama yang kalian tentukan adalah rantai utama. Rantai yang paling panjang, jumlah C yang paling banyak. Itu adalah rantai utamanya. Kalau kita lihat contohnya di sini rantai utamanya ada C berapa? Ada C berapa? C 4. Yang bukan rantai utama adalah cabang. Cabangnya di sini adalah CH3. Ada 2 cabang yang sama. Maka bisa kita gunakan di untuk 2 cabang atau 2 substituen yang sama. Tadi rantai utamanya adalah ada 4. Namanya apa kalau 4? Namanya adalah butana. Kemudian untuk penomoran C1-nya, karena kebetulan ini cabang, letak cabangnya dari kiri maupun kanan itu sama, maka bisa kalian hitung C1-nya bisa dari kiri maupun bisa dari kanan. Sehingga bisa kita beri nama, dimulai dari cabang, dari substituen yang sama, terikat pada C nomor 2 dan 3,
Kemudian diberi awalan apa? Di, karena cabangnya sama, 2,3 dimetil butana. Contoh yang kedua, jumlah C-nya ada berapa? Ada berapa di sini? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bukan merupakan cabang, yang bukan merupakan rantai utama adalah cabang. Kebetulan cabangnya di sini adalah CH3. Cabangnya sama ya, terikat pada C nomor berapa? 3. Karena untuk menentukan rantai, menentukan C1-nya, kita hitung dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita lihat yang paling dekat dengan cabang dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Dari sebelah kiri, yang lebih dekat dengan cabang daripada dari sebelah kanan. Sehingga C1-nya kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bukan merupakan rantai utama di sini adalah cabangnya. Cabangnya ada berapa? Ada 2. Kalau ada 2 cabang yang sama, tadi kita beri awalan apa? Kita beri awalan D. Sehingga penamaannya 3,3 dimetil heksana. Jadi yang disebutkan cabangnya terlebih dahulu, baru rantai utamanya. Sampai di sini sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, yang mempunyai lebih dari 2 substituen. Rantai utamanya ada C berapa? Kita hitung bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nama alkananya adalah dekana. Kemudian setelah itu kita menentukan C1-nya. C1 ingat ya, yang paling dekat dengan cabang. Yang paling dekat dengan cabang adalah C sebelah kanan. Karena kalau kanan jaraknya 1, kalau yang sebelah kiri jaraknya adalah 2. Jadi C1-nya kita hitung dari sebelah kanan. Yang bukan rantai utama adalah cabangnya. Cabangnya di sini adalah CH3. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Terikat pada C nomor 2, 7 sama 8. Sehingga penamaannya dimulai dari terikatnya cabang, yaitu cabangnya ada berapa? 3. Kalau 2 tadi kita beri awalan di, maka kalau 3 yang sama kita beri awalan 3. Ya betul, kita beri awalan 3. Sehingga penamaannya adalah 2,7,8 trimetil dekana. Itu adalah contoh-contoh penamaan tata nama alkana. Sekarang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sifat senyawa alkana. Di mana di sini sifat senyawa alkana kita bagi ada sifat fisis, ada sifat kimia. Jadi ada 2 sifat. Apa saja itu? Sifat fisis itu berarti hubungannya dengan fisik ya. Sifat alkana yaitu adalah apa? Kelarutan. Dimana kalau kita lihat titik didihnya, semakin banyak jumlah atom karbonnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi titik didih alkana itu dipengaruhi oleh jumlah atom karbon. Titik-titik didih yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah titik didih untuk isomer-isomer rantai lurus.
Bentuk alkana rantai lurus yang suhu kamar berbeda-beda. Alkana dengan 1 sampai 4 atom karbon, metana, etana, propana, dan butana, pada temperatur kamar berwujud gas. Kemudian alkana dengan 5 sampai 17 atom karbon berwujud cair pada temperatur kamar. Kemudian alkana dengan atom karbon lebih dari 17 berwujud padat pada temperatur kamar. Titik didih maupun titik leleh alkana naik dengan pertambahan nilai Mr. Sedangkan adanya rantai cabang pada senyawa alkana menurunkan titik didihnya. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa titik didih maupun titik leleh itu akan naik bertambah tinggi bila Mr-nya juga tinggi. Mr ini dipengaruhi oleh jumlah rantai karbonnya. Sedangkan kalau ada cabang itu justru akan menurunkan titik didihnya. Sama-sama C-nya 5, pentana. Yang satu rantainya lurus, yang satu ada cabangnya. Maka titik didihnya akan lebih besar yang mempunyai rantai lurus. Kemudian kita lanjutkan kelarutan. Alkana larut dalam pelarut non-polar CCl4 atau sedikit polar, dietil ether atau benzena, dan tidak larut dalam air. Keisomeran. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah isomer. Keisomeran. Apa itu isomer? Apa saja jenisnya? Jenis isomer pada alkana adalah isomer struktur, yakni isomer kerangka. Pada isomer kerangka, isomer-isomer mempunyai kerangka atom C yang berbeda, tetapi rumus molekulnya adalah sama. Kerangkanya yang berbeda, tapi rumus molekulnya adalah sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isomer itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi rumus kerangkanya adalah berbeda. Contohnya adalah normal butana, N-butana. Jumlah C-nya ada 4. Senyawa dengan rumus C4H10 memiliki 2 isomer. Yang pertama adalah N-butana. C-nya ada 4. C4H10. Rumus molekulnya. Sedang rumus strukturnya CH3, CH2, CH2, CH3. Coba kalian hitung. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sama ya rumus molekulnya. Kemudian hanya ada berapa? 3, 2, 2, 3. Ada 10. Kemudian yang kedua, 2-metil propana. C-nya sama kalau kita hitung. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan hanya, apakah ada 10? Coba kita hitung bareng-bareng. Ada 3, 1, 3, 3. Berarti jumlahnya ada 10. Berarti sama ya. Kemudian contoh yang kedua. Senyawa dengan rumus molekul C5H12 memiliki 3 isomer. Yang pertama adalah N-pentana, 2-metil butana, dan 2,2-dimetil propana. Coba kita analisis satu per satu. N-pentana, rantainya adalah lurus. Jumlahnya C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hanya ada 12. 3, 2, 2, 2, 3. Jumlahnya adalah 12. Yang kedua, 2-metil butana. C-nya juga sama. Kalau kita hitung ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hanya juga 12. Kemudian yang terakhir 2,2 dimetil propana. Sama ya, C-nya juga ada 5, hanya juga ada 12. Sehingga tadi dapat dikatakan kalau isomer itu adalah mempunyai rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda-beda. Senyawa dengan rumus C5H12 memiliki 3 isomer. Kita lanjutkan. Soal kuis. Ada 4 soal kuis di sini. Bisa kalian jawab, kalian tulis di buku tugas. Kemudian kalian kumpulkan. Aku beri waktu selama 1 minggu. Terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.